Ida dan keluarganya ingin bertamasya ke Bandung dengan mengendarai mobil pribadi yang dikemudikan oleh ayahnya. Akan tetapi, di pertengahan jalan tol, mobil tersebut mengalami ban kempis, sehingga ayah Ida menepikan mobilnya di kilometer 90. Mobil kita sepertinya mengalami ban kempis, dan ayah belum sempat memompa ban cadangan kita. Jadi, tunggu sebentar ya. Ayah akan menelpon petugas mobil derek. Setelah ayahnya menutup telepon, Ida bertanya, "Bagaimana, Ayah?" Baru saja petugas mobil derek berangkat dari pos mobil derek, Ida. Kita tunggu sebentar ya. Setelah 10 menit, ayah Ida menelepon petugas mobil derek lagi, kemudian memberitahukan hasil perbincangannya kepada keluarganya. Jarak petugas mobil derek dengan kita tinggal 15 km lagi. Sebentar lagi pasti sampai. Lalu 15 menit kemudian, petugas mobil derek sampai untuk menolong Ida dan keluarganya. Ida penasaran, karena jarak dari mobil derek ke mobil mereka 15 menit yang lalu adalah 15 km. Ida bertanya kepada ibunya, "Bu, mobil derek yang berjarak 15 km tadi sudah sampai di sini setelah 15 menit. Kebetulan sekali ya. Kira-kira lokasi pos mobil derek tersebut ada di kilometer berapa ya?" Teman-teman, marilah kita menjawab pertanyaan Ida. Kalian tentu masih ingat bahwa fungsi mutlak didefinisikan sebagai mutlak X sama dengan jika X kurang dari 0 dan X jika X lebih dari atau sama dengan 0. Sederhananya, fungsi mutlak dapat mengubah nilai X yang negatif menjadi positif dan tidak mengubah nilai 0 atau positif. Kita dapat menggunakan fungsi mutlak untuk mencari tahu jarak antara dua bilangan A dan B, yaitu dengan menghitung selisih mutlak dari kedua bilangan yang secara matematis dinyatakan dengan mutlak A dikurang B. Dengan demikian, kita dapat menggunakan fungsi mutlak untuk mengetahui lokasi asal mobil derek yang membantu Ida dan keluarganya. Kita dapat memisalkan pos mobil derek berada pada kilometer X di jalan tol. 10 menit kemudian, petugas mobil derek mengatakan bahwa mereka masih berjarak 15 km dari lokasi mobil keluarga Ida menepi. Lalu, 15 menit kemudian, mobil dereknya sampai di lokasi mobil keluarga Ida menepi. Artinya, mobil derek tersebut melaju sejauh 15 km dalam 15 menit, sehingga memiliki kecepatan rata-rata 15 km per 15 menit, yaitu 1 km per menit, yang setara dengan 60 km per jam. Dengan asumsi mobil derek berjalan dengan kecepatan rata-rata yang sama, kita dapat mengetahui bahwa mobil derek menempuh jarak 10 km saat Ida dan keluarganya menunggu selama 10 menit pertama. Sementara, jarak antara posisi mobil derek setelah ayah Ida menelpon kedua kalinya dengan lokasi mobil keluarga Ida adalah 15 km. Dengan demikian, jarak dari pos mobil derek ke lokasi mobil keluarga Ida menepi dapat kita ketahui dengan menambahkan 15 dengan 10, yaitu 25 km. Karena mobil keluarga Ida menepi di kilometer 90, maka kita dapat mengetahui bahwa jarak dari kilometer 90 ke posisi pos mobil derek X adalah 25 km. Kita juga dapat membuatkan persamaan berupa notasi baku untuk kejadian ini, yaitu mutlak X dikurang 90 sama dengan 25. Berdasarkan definisi fungsi mutlak, kita akan mendapatkan dua kemungkinan nilai dari bentuk X dikurang 90 yang berada di dalam nilai mutlak. Pertama, X dikurang 90 lebih besar atau sama dengan 0. Atau dengan kata lain, X lebih besar atau sama dengan 90. Jika syarat ini terpenuhi, maka mutlak X dikurang 90 sama dengan X dikurang 90.
Dan kita dapat mengubah persamaannya menjadi X dikurang 90 sama dengan 25. Agar dapat mengetahui solusi berupa nilai X, pindahkan negatif 90 ke ruas kanan. Sehingga menjadi X sama dengan 25 ditambah 90. Yang hasilnya adalah 115. Karena 115 lebih besar dari 90, maka solusi ini memenuhi syarat X lebih besar atau sama dengan 90 yang diberikan pada kasus ini. Kedua, X dikurang 90 kurang dari 0, atau dengan kata lain, X kurang dari 90. Jika syarat ini terpenuhi, maka mutlak X dikurang 90 sama dengan negatif dalam kurung X dikurang 90. Kalikan tanda negatif ke setiap bilangan di dalam kurung, sehingga menjadi 90 dikurang X. Dan kita dapat mengubah persamaannya menjadi 90 dikurang X sama dengan 25. Agar dapat mengetahui solusi berupa nilai X, pindahkan 90 ke ruas kanan, dan kalikan kedua ruas dengan negatif 1, sehingga menjadi seperti ini. Yang hasilnya X sama dengan negatif 25 ditambah 90. Lakukan operasi penjumlahan pada perhitungan ini, sehingga hasilnya 65. Karena 65 lebih kecil dari 90, maka solusi ini memenuhi syarat X kurang dari 90 yang diberikan pada kasus ini. Berdasarkan hasil dari kedua perhitungan yang sudah kita lakukan, kita telah mendapatkan dua kemungkinan lokasi asal mobil derek tersebut, yaitu kilometer 65 atau kilometer 115. Akan tetapi, kita belum dapat menentukan lokasi asal yang tepat karena tidak memiliki informasi yang lengkap. Teman-teman, persamaan dalam bentuk baku mutlak X dikurang 90 sama dengan 25 yang baru saja kita selesaikan merupakan persamaan nilai mutlak karena mengandung fungsi mutlak. Karena pada fungsi mutlak tersebut hanya terdapat satu variabel yang nilainya belum diketahui, maka persamaan tersebut adalah persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Persamaan nilai mutlak linear satu variabel memiliki nilai derajat masukan X paling tinggi sebesar 1. Persamaan nilai mutlak yang muncul harus kita bagi ke dalam dua kasus, karena definisi fungsi mutlak berbeda bergantung pada nilai di dalam tanda mutlaknya. Apakah bernilai positif atau bernilai negatif? Agar lebih memahami tentang pemisahan kasus ini, marilah kita berlatih dengan mengerjakan beberapa bentuk persamaan nilai mutlak secara langsung. Soal pertama, tentukanlah semua solusi dari persamaan mutlak 2X dikurang 1 sama dengan 3. Agar dapat menentukannya, kita harus mengetahui dua kasus untuk bentuk di dalam tanda mutlak. Kasus pertama adalah 2X dikurang 1 lebih dari atau sama dengan 0. Pindahkan negatif 1 ke ruas kanan, sehingga menjadi 2X lebih besar atau sama dengan 1. Kemudian kalikan kedua ruas dengan 1/2, sehingga menjadi X lebih dari atau sama dengan 1/2. Jika syarat ini terpenuhi, maka mutlak 2X dikurang 1 sama dengan 2X dikurang 1, dan kita dapat mengubah persamaannya menjadi 2X dikurang 1 sama dengan 3. Pindahkan negatif 1 ke ruas kanan, sehingga menjadi 2X sama dengan 4. Yang hasil akhirnya adalah X sama dengan 2. Jadi, solusi dari kasus pertama ini adalah X sama dengan 2. Agar dapat membuktikannya, kita substitusikan solusi ini ke dalam persamaan mutlak 2X dikurang 1 sama dengan 3. Sehingga menjadi mutlak 2 dalam kurung 2 dikurang 1 sama dengan 3, yang hasilnya adalah mutlak 3 sama dengan 3. Karena ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai yang sama, yaitu 3 sama dengan 3,
maka solusi pada kasus ini dapat diterima. Kasus kedua adalah 2x dikurang 1 kurang dari 0. Pindahkan negatif 1 ke ruas kanan, sehingga menjadi 2x kurang dari 1. Kemudian, kalikan kedua ruas dengan 1/2, sehingga menjadi x kurang dari 1/2. Jika syarat ini terpenuhi, maka mutlak kedua s dikurang 1 sama dengan negatif dalam kurung 2x dikurang 1. Kalikan tanda negatif ke setiap bilangan di dalam kurung, sehingga menjadi 1 dikurang 2x. Dan kita dapat mengubah persamaannya menjadi 1 dikurang 2x sama dengan 3. Pindahkan 1 ke ruas kanan, sehingga menjadi negatif 2x sama dengan 2, yang hasil akhirnya adalah x sama dengan negatif 1. Jadi, solusi dari kasus kedua ini adalah x sama dengan negatif 1. Agar dapat membuktikannya, kita substitusikan solusi ini ke dalam persamaan mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 3, sehingga menjadi mutlak 2 dalam kurung negatif 1 dikurang 1 sama dengan 3, yang hasilnya adalah mutlak negatif 3 sama dengan 3. Karena ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai yang sama, yaitu 3 sama dengan 3, maka solusi pada kasus ini dapat diterima. Dengan demikian, mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 3 memiliki dua solusi, yaitu x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah mutlak negatif 1,3. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa pada setiap kasus, kita perlu mengecek jawaban yang telah didapatkan dari proses aljabar dengan batasan yang diberikan. Sebagai contoh, pada kasus pertama, kita mendapatkan jawaban x sama dengan 2. Lalu mengujinya dengan syarat x lebih dari atau sama dengan 1/2, dengan mengetahui solusi tersebut memenuhi syarat. Tahap ini sangat penting dilakukan dalam mencari solusi yang tepat. Agar dapat mengetahui alasannya, mari kita selesaikan soal berikut sebagai berikut. Soal kedua, tentukanlah semua solusi dari persamaan mutlak 2x dikurang 5 sama dengan 3x. Agar dapat menentukannya, kita harus mengetahui dua kasus untuk bentuk di dalam tanda mutlak. Kasus pertama adalah 2x dikurang 5 lebih dari atau sama dengan 0. Pindahkan negatif 5 ke ruas kanan, sehingga menjadi 2x lebih dari atau sama dengan 5. Atau dengan kata lain, x lebih dari atau sama dengan 5/2. Jika syarat ini terpenuhi, maka mutlak 2x dikurang 5 sama dengan 2x dikurang 5. Dan kita dapat mengubah persamaannya menjadi 2x dikurang 5 sama dengan 3x. Pindahkan 2x ke ruas kanan, sehingga menjadi negatif 5 sama dengan 3x dikurang 2x. Yang hasil akhirnya adalah x sama dengan negatif 5. Jadi, solusi dari kasus pertama ini adalah x sama dengan negatif 5. Kita menggunakan syarat x lebih dari atau sama dengan 5/2 pada kasus pertama ini. Artinya, agar dapat mengubah bentuk mutlak 2x dikurang 5 menjadi 2x dikurang 5, maka kita memerlukan nilai x yang lebih dari atau sama dengan 5/2. Karena negatif 5 tidak lebih besar atau sama dengan 5/2, maka syaratnya tidak terpenuhi. Jika kita tetap memasukkan nilai x yang berada di luar interval tersebut, maka tindakan-tindakan selanjutnya akan menyimpang dari persamaan aslinya. Jadi, x sama dengan negatif 5 yang kita temukan bukanlah solusi dari persamaan aslinya. Kasus kedua adalah 2x dikurang 5 kurang dari 0. Pindahkan negatif 5 ke ruas kanan, sehingga menjadi 2x kurang dari 5. Atau dengan kata lain, x kurang dari 5/2. Syarat ini terpenuhi,
Maka mutlak 2x dikurang 5 sama dengan negatif dalam kurung 2x dikurang 5. Kita lakukan sifat perkalian distributif, sehingga menjadi 5 dikurang 2x. Dan kita dapat mengubah persamaannya menjadi 5 dikurang 2x sama dengan 3x. Pindahkan negatif 2x ke ruas kanan, sehingga menjadi 5 sama dengan 3x ditambah 2x. Yang hasil akhirnya adalah x sama dengan 1. Jadi, solusi dari kasus kedua ini adalah x sama dengan 1. Agar dapat membuktikannya, kita substitusikan solusi ini ke dalam persamaan mutlak 2x dikurang 5 sama dengan 3x. Sehingga menjadi mutlak 2 dikali 1 dikurang 5 sama dengan 3 kali 1, yang hasilnya adalah mutlak negatif 3 sama dengan 3. Karena ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai yang sama, yaitu 3 sama dengan 3, maka solusi pada kasus ini dapat diterima. Berdasarkan hasil perhitungan ini, kita dapat mengetahui bahwa sebuah persamaan mutlak dapat memiliki hanya satu solusi, seperti soal ini yang hanya memiliki solusi x sama dengan 1. Soal ketiga. Tentukanlah semua solusi dari persamaan mutlak x dikurang 1 sama dengan negatif 1. Marilah kita ingat kembali bahwa nilai dari sebuah fungsi mutlak tidak pernah negatif, karena fungsi mutlak dapat mengubah masukan yang negatif menjadi positif dan tidak mengubah nilai masukan positif. Dengan demikian, berapapun nilai x yang kita masukkan ke dalam persamaan, maka bentuk mutlak x dikurang 1 akan selalu bernilai tidak kurang dari 0. Jadi, persamaan mutlak x dikurang 1 sama dengan negatif 1 tidak memiliki solusi. Berdasarkan soal ini, kita mengetahui bahwa tidak semua persamaan mutlak memiliki solusi, karena sifat dari fungsi mutlak yang selalu menghasilkan bilangan positif. Soal keempat. Tentukanlah seluruh solusi dari persamaan mutlak x dikurang 3 sama dengan mutlak 2x. Kita dapat mengetahui bahwa mutlak x dikurang 3 sama dengan mutlak 2x memiliki dua suku yang berbeda yang berada dalam tanda mutlak yang berbeda, yaitu x dikurang 3 dan 2x. Dengan demikian, setiap suku di setiap tanda mutlak dapat terbagi ke dalam dua kasus berbeda, dan kita perlu memeriksa setiap kemungkinan dalam kasus. Karena kita akan memeriksa kasus yang lebih banyak, kita memerlukan cara yang lebih sederhana. Jika kita perhatikan soal kedua interval kasus yang perlu diperiksa hanyalah dipisahkan oleh nilai x yang membuat bentuk di dalam nilai mutlak menjadi 0. Contohnya, pada soal kedua dengan pemisah x sama dengan 5/2. Artinya, kita dapat memisahkan kasusnya dengan mencari pembuat 0 dari setiap bentuk. Pembuat 0 dari suatu bentuk aljabar fx adalah solusi dari persamaan fx sama dengan 0. Agar dapat mengetahui pembuat 0 dari x dikurang 3, maka kita menggunakan x dikurang 3 sama dengan 0. Pindahkan 3 ke ruas kanan, sehingga solusinya adalah x sama dengan 3. Dengan cara yang sama, maka pembuat 0 dari 2x adalah x sama dengan 0. Jadi, kita mendapatkan dua pemisah kasus, yaitu 0 dan 3. Jika kita meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan real, maka kita akan mendapatkan 3 interval terpisah, yaitu x kurang dari 0, 0 kurang dari atau sama dengan x kurang dari 3, dan x lebih dari atau sama dengan 3. Interval pertama, yaitu x kurang dari 0, memuat semua bilangan yang lebih kecil daripada 0. Interval kedua, yaitu 0 kurang dari atau sama dengan x kurang dari 3, merupakan semua titik di antara 0 dan bilangan yang lebih kecil dari 3.
Kita juga akan memasukkan titik nol karena pada pendefinisian fungsi mutlak 2x, titik batas yang bernilai 0 dimasukkan ke dalam interval sebelah kanannya, yaitu x lebih dari atau sama dengan 0. Hal ini akan membantu kita mengubah persamaan di dalam nilai mutlak. Kita tidak memasukkan titik 3 ke dalam interval, karena merupakan nilai batas dari fungsi mutlak x dikurang 3. Dan interval ini berada di sebelah kirinya. Dengan alasan yang sama, titik x sama dengan 3, baru akan kita masukkan ke interval x lebih dari atau sama dengan 3 yang berada di sebelah kanannya. Setiap interval ini adalah satu kasus untuk persamaan mutlak x dikurang 3 sama dengan mutlak 2x. Marilah kita periksa satu persatu. Pertama, kita menggunakan interval x lebih dari atau sama dengan 3. Setiap kali kita mengambil nilai x di dalam interval ini, misalkan kita mengambil nilai x sama dengan 3, lalu mensubstitusikan ke dalam persamaan x dikurang 3 lebih dari atau sama dengan 0, maka kita akan menemukan bahwa x dikurang 3 lebih dari atau sama dengan 0, 3 dikurang 3 lebih dari atau sama dengan 0, 0 lebih dari atau sama dengan 0. Karena 0 lebih dari atau sama dengan 0 yang sesuai dengan x dikurang 3 lebih dari atau sama dengan 0, maka berdasarkan definisi fungsi mutlak, kita dapat menuliskan suku mutlak x dikurang 3 menjadi x dikurang 3. Setiap kali kita mengambil nilai x di dalam interval x lebih dari atau sama dengan 3 ini, misalkan kita mengambil nilai x sama dengan 3, lalu mensubstitusikan ke dalam persamaan 2x lebih dari sama dengan 0, maka kita juga akan mendapatkan 2x lebih dari atau sama dengan 0, 2 dikali 3 lebih dari sama dengan 0, 6 lebih dari atau sama dengan 0. Karena 6 lebih dari atau sama dengan 0, yang sesuai dengan 2x lebih dari atau sama dengan 0, maka berdasarkan definisi fungsi mutlak, kita dapat menuliskan suku mutlak 2x menjadi 2x. Dengan demikian, kita dapat mengubah persamaannya menjadi x dikurang 3 sama dengan 2x, yang hasil akhirnya adalah x sama dengan negatif 3. Jadi, solusi dari kasus pertama ini adalah x sama dengan negatif 3. Akan tetapi, solusi ini tidak memenuhi syarat karena negatif 3 tidak lebih besar sama dengan 3. Sehingga kasus ini tidak memiliki solusi. Kedua, kita menggunakan interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 3. Setiap kali kita mengambil nilai x di dalam interval ini, misalkan kita mengambil nilai x sama dengan 1, lalu mensubstitusikannya ke dalam persamaan x dikurang 3 kurang dari 0, maka kita akan menemukan bahwa x dikurang 3 kurang dari 0, 1 dikali negatif 3 kurang dari 0, negatif 2 kurang dari 0. Karena negatif 2 kurang dari 0 yang sesuai dengan x dikurang 3 kurang dari 0, maka berdasarkan definisi fungsi mutlak, kita dapat menuliskan suku mutlak x dikurang 3 menjadi negatif x dikurang 3. Setiap kali kita mengambil nilai x di dalam interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 3 ini, misalkan kita mengambil nilai x sama dengan 1, lalu mensubstitusikannya ke dalam persamaan 2x lebih dari sama dengan 0, maka kita juga mendapatkan 2x lebih dari sama dengan 0, 2 dikali 1 lebih dari sama dengan 0, 2 lebih dari sama dengan 0. Karena 2 lebih dari sama dengan 0, yang sesuai dengan 2x lebih dari sama dengan 0, maka berdasarkan definisi fungsi mutlak, kita dapat menuliskan suku mutlak 2x menjadi 2x. Dengan demikian,
kita dapat mengubah persamaannya menjadi negatif X dikurang 3 sama dengan 2X yang hasil akhirnya adalah X sama dengan 1. Agar dapat membuktikannya, kita substitusikan solusi ini ke dalam persamaan mutlak X dikurang 3 sama dengan mutlak 2X. Sehingga menjadi mutlak 1 dikurang 3 sama dengan mutlak 2 dikali 1. Yang hasilnya adalah mutlak negatif 2 sama dengan 2. Karena ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai yang sama, maka solusi pada kasus ini dapat diterima. Ketiga, kita menggunakan interval X kurang dari 0. Setiap kali kita mengambil nilai X di dalam interval ini, misalkan kita mengambil nilai X sama dengan negatif 3, lalu mensubstitusikannya ke dalam persamaan X dikurang 3 kurang dari 0, maka kita akan menemukan bahwa X dikurang 3 kurang dari 0, negatif 3 dikurang 3 kurang dari 0, negatif 6 kurang dari 0. Karena negatif 6 kurang dari 0 yang sesuai dengan X dikurang 3 kurang dari 0, maka berdasarkan definisi fungsi mutlak, kita dapat menuliskan suku mutlak X dikurang 3 menjadi negatif X dikurang 3. Setiap kali kita mengambil nilai X di dalam interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 3 ini, misalkan kita mengambil nilai X sama dengan negatif 3, lalu mensubstitusikannya ke dalam persamaan 2X kurang dari 0, kita juga akan mendapatkan 2X kurang dari 0, 2X dikali negatif 3 kurang dari 0, negatif 6 kurang dari 0. Karena negatif 6 kurang dari 0 yang sesuai dengan 2X kurang dari 0, maka berdasarkan definisi fungsi mutlak, kita dapat menuliskan suku mutlak 2X menjadi negatif 2X. Dengan demikian, kita dapat mengubah persamaannya menjadi negatif X dikurang 3 sama dengan negatif 2X. Kalikan tanda negatif dengan suku di dalam kurung, sehingga menjadi X dikurang 3 sama dengan 2X, yang hasil akhirnya adalah X sama dengan negatif 3. Agar dapat membuktikannya, kita substitusikan solusi ini ke dalam persamaan mutlak X dikurang 3 sama dengan mutlak 2X. Sehingga menjadi mutlak negatif 3 dikurang 3 sama dengan mutlak 2 dikali negatif 3. Yang hasilnya adalah mutlak negatif 6 sama dengan mutlak negatif 6. Karena ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai yang sama, maka solusi pada kasus ini dapat diterima. Dengan demikian, persamaan kuadrat mutlak X dikurang 3 sama dengan mutlak 2X memiliki dua solusi, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah interval 1, negatif 3. Kita juga harus mengetahui bahwa terdapat beberapa catatan dalam soal keempat ini. Pertama, solusi X sama dengan negatif 3 muncul di dua kasus berbeda, tetapi hanya terdapat satu kasus yang sah. Hal ini bisa saja terjadi karena suatu solusi tidak memenuhi satu kasus. Namun, bukan berarti solusi tersebut sama sekali bukan solusi dari persamaan aslinya. Kedua, terdapat satu kasus yang sebenarnya belum kita pertimbangkan, yaitu X dikurang 3 lebih dari sama dengan 0 dan 2X kurang dari 0. Kasus ini tidak kita pertimbangkan karena syarat pertama menyatakan bahwa X tidak boleh lebih kecil dari 3. Akan tetapi, syarat kedua menyatakan hal yang berlawanan, yaitu X harus lebih kecil dari 0. Artinya, tidak ada bilangan real yang bisa memenuhi kedua syarat sehingga kasus tidak akan terjadi. Selain itu, terdapat cara lain dalam mengerjakan soal keempat. Marilah kita perhatikan penjelasan berikut terlebih dahulu. Jika kita mengambil dua bilangan yang saling berlawanan tanda dan menguadratkan keduanya,
maka hasilnya akan sama. Contohnya, 3 pangkat 2 sama dengan negatif 3 pangkat 2 yang hasilnya adalah 9. Kemudian, jika kita mengambil akar kuadrat dari suatu bilangan, maka kita mengambil nilai akar kuadrat positif dari bilangan tersebut. Contohnya, akar kuadrat 9 sama dengan 3, bukan negatif 3. Lalu, apa yang terjadi jika kita menguadratkan sebuah bilangan dan menarik nilai akar kuadrat dari bilangan tersebut? Marilah kita coba dengan menggunakan 3 dan negatif 3, sehingga menjadi akar kuadrat dari 3 kuadrat dan akar kuadrat dari negatif 3 kuadrat. Hasil dari 3 kuadrat adalah 9, sehingga perhitungannya menjadi akar 9 yang hasilnya adalah 3. Hasil dari negatif 3 kuadrat adalah 9, sehingga perhitungannya menjadi akar 9 yang hasilnya adalah 3. Berdasarkan kedua perhitungan ini, kita dapat mengetahui bahwa bilangan yang awalnya negatif akan berubah menjadi positif, dan bilangan yang awalnya positif akan tetap positif. Hal ini akan berlaku pada setiap bilangan. Tindakan ini sebenarnya sama dengan mengambil nilai mutlak dari bilangan itu sendiri. Dengan demikian, nilai mutlak dari suatu bilangan akan sama dengan nilai akar kuadrat dari kuadrat bilangan tersebut, sehingga notasi bakunya adalah mutlak X sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat. Dengan menggunakan notasi baku ini, kita dapat menyelesaikan soal keempat dengan mengubah tanda mutlak pada persamaan mutlak X dikurang 3 sama dengan mutlak 2X menjadi akar kuadrat dari suku kuadrat. Dengan demikian, persamaannya akan menjadi akar kuadrat dari X dikurang 3 kuadrat sama dengan akar kuadrat 2X kuadrat. Dengan demikian, hasilnya adalah X dikurang 3 sama dengan 2X. Kemudian, kita dapat menguadratkan kedua ruas dan melakukan penyederhanaan, sehingga menjadi X dikurang 3 kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Yang hasilnya adalah X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 sama dengan 4X kuadrat, atau dengan kata lain, 3X kuadrat ditambah 6X dikurang 9 sama dengan 0. Dengan menggunakan sifat distributif, kita dapat mengubah persamaannya menjadi 3 dikali dalam kurung X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian, kita dapat memfaktorkan persamaan kuadrat yang berada di dalam kurung, sehingga menjadi 3 dikali dalam kurung X ditambah 3 dalam kurung X dikurang 1 sama dengan 0. Kita lihat bahwa terdapat dua faktor pembuat 0, yaitu X ditambah 3 dan X dikurang 1. Akar dari faktor X ditambah 3 adalah negatif 3, dan akar dari faktor X dikurang 1 adalah 1. Dengan demikian, kita akan mendapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan ini, yaitu interval negatif 3,1. Himpunan penyelesaian ini sesuai dengan hasil dari cara sebelumnya. Akan tetapi, hasil yang didapatkan dari cara ini juga tidak bisa langsung diterima begitu saja. Kita tetap harus memeriksa solusi yang kita temukan terhadap persamaan aslinya. Berdasarkan pembahasan tadi, kita telah memahami bentuk-bentuk persamaan yang melibatkan fungsi mutlak. Pada umumnya, solusi dari persamaan dengan satu tanda mutlak yang memuat sebuah fungsi dapat kita ketahui dengan membaginya ke dalam dua kasus. Kedua kasus ini tentunya mengacu pada sifat fungsi mutlak, sehingga persamaan tersebut dapat menghasilkan dua solusi. Jika fungsi linear memiliki dua tanda mutlak, maka kita perlu membaginya ke dalam 3 kasus yang dipisahkan oleh pembuat 0 dan dapat menghasilkan hingga 3 solusi. Akan tetapi, solusi yang didapatkan dari sebuah kasus belum tentu memenuhi syarat yang diberikan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pemeriksaan dengan melakukan substitusi solusi ke dalam persamaan asli.
Kemudian, kita juga sudah memahami bahwa mutlak X sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat dapat digunakan sebagai metode alternatif dalam menyelesaikan persamaan yang mengandung nilai mutlak. Penggunaan metode ini juga memerlukan pemeriksaan dengan melakukan substitusi ke persamaan asli. Tindakan ini sebenarnya sama dengan mengambil nilai mutlak dari bilangan itu sendiri. Dengan demikian, nilai mutlak dari suatu bilangan akan sama dengan nilai akar kuadrat dari kuadrat bilangan tersebut, sehingga notasi bakunya adalah mutlak X sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat. Dengan menggunakan notasi baku ini, kita dapat menyelesaikan soal keempat dengan mengubah tanda mutlak pada persamaan mutlak X dikurang 3 sama dengan mutlak 2X menjadi akar kuadrat dari suku kuadrat. Dengan demikian, persamaannya akan menjadi akar kuadrat dari X dikurang 3 kuadrat sama dengan akar kuadrat 2X kuadrat. Dengan demikian, hasilnya adalah X dikurang 3 sama dengan 2X. Kemudian, kita dapat menguadratkan kedua ruas dan melakukan penyederhanaan, sehingga menjadi X dikurang 3 kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Yang hasilnya adalah X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 sama dengan 4X kuadrat, atau dengan kata lain, 3X kuadrat ditambah 6X dikurang 9 sama dengan 0. Dengan menggunakan sifat distributif, kita dapat mengubah persamaannya menjadi 3 dikali dalam kurung X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian, kita dapat memfaktorkan persamaan kuadrat yang berada di dalam kurung, sehingga menjadi 3 dikali dalam kurung X ditambah 3 dalam kurung X dikurang 1 sama dengan 0. Kita lihat bahwa terdapat dua faktor pembuat 0, yaitu X ditambah 3 dan X dikurang 1. Akar dari faktor X ditambah 3 adalah negatif 3, dan akar dari faktor X dikurang 1 adalah 1. Dengan demikian, kita akan mendapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan ini, yaitu interval negatif 3,1. Himpunan penyelesaian ini sesuai dengan hasil dari cara sebelumnya. Akan tetapi, hasil yang didapatkan dari cara ini juga tidak bisa langsung diterima begitu saja. Kita tetap harus memeriksa solusi yang kita temukan terhadap persamaan aslinya. Berdasarkan pembahasan tadi, kita telah memahami bentuk-bentuk persamaan yang melibatkan fungsi mutlak. Pada umumnya, solusi dari persamaan dengan satu tanda mutlak yang memuat sebuah fungsi dapat kita ketahui dengan membaginya ke dalam dua kasus. Kedua kasus ini tentunya mengacu pada sifat fungsi mutlak, sehingga persamaan tersebut dapat menghasilkan dua solusi. Jika fungsi linear memiliki dua tanda mutlak, maka kita perlu membaginya ke dalam 3 kasus yang dipisahkan oleh pembuat 0 dan dapat menghasilkan hingga 3 solusi. Akan tetapi, solusi yang didapatkan dari sebuah kasus belum tentu memenuhi syarat yang diberikan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pemeriksaan dengan melakukan substitusi solusi ke dalam persamaan asli. Kemudian, kita juga sudah memahami bahwa mutlak X sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat dapat digunakan sebagai metode alternatif dalam menyelesaikan persamaan yang mengandung nilai mutlak. Penggunaan metode ini juga memerlukan pemeriksaan dengan melakukan substitusi ke persamaan asli.